Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Hitler lahir di kota Braunau dekat Sungai Inn di Austria pada tanggal 20 April tahun 1889. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai, seorang PNS Austria dengan penghasilan dan posisi yang lumayan. Ibunya, yaitu Clara Pozel, adalah sepupu ayahnya yang lebih muda 24 tahun. Hitler semasa kecil adalah anak yang pandai dan religius. Nilai akademis Hitler sangat tinggi, mendekati sempurna. Dia juga sempat ingin menjadi pastor. Namun semua itu berubah ketika adik kandungnya yang bernama Edmund meninggal karena penyakit campak pada tahun 1900. Sejak adiknya meninggal, nilai akademis Hitler jeblok dan cenderung menjauhi agama. Di balik turning point-nya itu, Hitler muda adalah seorang remaja yang bersemangat, berjiwa nasionalis, dan memiliki cita-cita seperti banyak remaja lainnya, yaitu ingin menjadi seorang seniman, tepatnya menjadi seorang pelukis. Tidak terlalu banyak catatan masa kecil Hitler yang dapat kita ketahui, tapi beberapa di antaranya berasal dari August Kubizek, sahabat masa kecil Hitler yang menerbitkan buku The Young Hitler I Know tahun 1955. Catatan lain juga kita dapat dari guru bahasa Jerman dan Prancis Hitler semasa sekolah yang menyatakan Hitler adalah anak yang berbakat. Sayangnya dia tidak sabaran dan gerusa-gerusu, tidak bisa mengendalikan diri, suka melawan, tidak bisa diatur, tapi suka mengatur, tidak mau mentaati peraturan sekolah, dan malas belajar. Kondisi ini terus berkelanjutan hingga Hitler tamat SMA, tapi dia tidak mengambil ujian kelulusan bernama Abitur. Jadi di Jerman dan Austria, ada istilah tamat SMA dan lulus SMA. Status kelulusan hanya didapatkan oleh mereka yang lulus ujian Abitur. Sementara Hitler dinyatakan tamat SMA, tapi tidak lulus SMA. Tamat dari SMA, Hitler pindah ke kota Wina di Austria bersama dengan Kubizek demi memenuhi mimpi lama mereka, menjadi seniman terkenal. Pada saat inilah, Hitler menyesali sikapnya semasa sekolah yang malas belajar. Kubizek dengan mudah bisa memasuki Akademi Musik Wina, sementara Hitler sebaliknya, ditolak oleh akademisi seni Wina. Para profesor akademisi seni di Wina memberi pesan pada Hitler yang intinya adalah, "Nak, bakatmu bukan pada bidang seni, melainkan dalam bidang arsitektur." Ternyata predikat lulus SMA diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang ini. Hitler membutuhkan abitur untuk mendaftarkan diri ke Akademi Jurusan Arsitektur. Pada saat inilah dia menyesal dengan kemalasannya selama masa sekolah. Kekecewaan karena gagal melanjutkan sekolah seni dan tidak bisa masuk arsitektur, ditambah dengan meninggalnya sang ibunda yang ia cintai pada tahun 1908, ia mulai marah dengan lingkungan sekitarnya. Kemarahan itu semakin terbawa oleh nuansa kota Wina yang terkenal panas dengan sentimental terhadap ras Yahudi atau antisemit yang memang telah lama berhembus sejak abad pertengahan. Ada banyak alasan mengapa orang-orang membenci kaum Yahudi. Salah satu di antaranya adalah stereotip yang melekat di masyarakat Eropa bahwa orang Yahudi itu licik, pelit, serakah, hidup eksklusif, dan berkelompok, tidak mau berbaur dengan masyarakat sekitar, dan menjaga nasab atau mempertahankan keyahudiannya serta alasan-alasan lainnya. Belum lagi sentimental yang didasari oleh pergesekan dengan perkembangan agama Kristen di Eropa. Selain itu, kebencian terhadap Yahudi juga bisa dilihat dari perspektif nasionalis, di mana ancaman pemberontakan di Eropa pada masa itu terpusat pada paham komunisme, yang mana banyak digerakkan serta dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Menurut Kubizek, pada saat inilah pertama kalinya Hitler menumbuhkan rasa bencinya terhadap kaum Yahudi. Pada bulan November tahun 1908, Hitler yang marah
kecewa dan malu pada dirinya sendiri dan pada teman baiknya memutuskan menghilang. Hitler dan Kubizek yang berteman baik ini baru bertemu lagi 30 tahun kemudian. Setelah menghilang, Hitler hidup luntang-lantung menjadi gelandangan. Dia sempat hidup di barak penampungan gelandangan sambil mencari uang dengan menjadi seniman jalanan dan menjadi pelukis kartu pos. Pelan-pelan keberuntungannya mulai berubah. Pada bulan Desember tahun 1910, Hitler menerima uang warisan dari tantenya. Setelah menerima warisan ini, hidupnya membaik. Dia mulai mendapatkan pekerjaan di perusahaan iklan, sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 1913, dia memutuskan untuk pindah ke kota Munchen, Jerman. Di Munchen, karya-karya seni Hitler mulai dihargai. Dia mendapatkan penghasilan yang tinggi walau hanya menjadi seniman jalanan. Penghasilannya bahkan melebihi penghasilan seorang pegawai bank. Dalam fase hidup ini, kehidupan Hitler bisa dibilang cukup nyaman di Munchen. Mungkin pada fase kehidupan inilah Hitler mulai mencintai negara Jerman yang mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Rasa nasionalisme itu pun mulai tumbuh. Ini adalah beberapa karya Adolf Hitler semasa menjadi seniman di Jerman. Kehidupan Hitler sang seniman lukis berubah total ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914. Sebagaimana yang kita ketahui pada Perang Dunia Pertama, Jerman yang bergabung dengan Austria dan Italia dengan segera menjalankan gerakan darurat militer atau dikenal dengan Schlieffen Plan untuk menyerang Prancis, kemudian Rusia. Dalam kondisi perang, Hitler yang sejak awal memang punya rasa nasionalisme yang tinggi langsung mendaftarkan diri menjadi tentara Jerman. Selama Perang Dunia Pertama, Hitler muda yang tidak memiliki pengalaman militer apapun ditugaskan sebagai kurir informasi maupun barang. Seorang kurir tentu tidak ikut baku tembak, justru mereka yang menjadi sasaran tembak. Tanpa ada yang menduga, rasa nasionalisme Hitler membuat keberaniannya di medan perang cukup mencolok. Hitler sendiri amat puas dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kendati demikian, karir militernya hanya mentok di pangkat paling rendah, yaitu kopral. Dari catatan teman-teman seperjuangannya ketika perang, sifat Hitler sebagai prajurit dipandang agak ganjil. Ketika para tentara umumnya merindukan rumah, membicarakan gebetan, pacar atau istri yang ditinggalkan, dan sedikit banyak takut mati karena perang, Hitler malah tak pernah menerima surat dari rumah, tak pernah membicarakan wanita, dan tidak mengeluh sama sekali saat pasukan mereka mengalami kesukaran dalam peperangan. Dia terlihat menikmati kondisi tersebut. Buat Hitler, kedisiplinan, kebersamaan, dan sensasi seru yang didapat saat berperang jauh lebih menantang daripada hidup di Munchen yang biarpun nyaman, tapi terasa membosankan, tidak ada tantangan sama sekali. Setiap kali dia dikirim pulang karena terluka, dia selalu geram ingin kembali ke medan perang. Kendati pun berani mati dan nekat dalam perang, seorang Hitler hanyalah seorang kurir dalam medan tempur dengan modal keberanian. Pada bulan Oktober tahun 1918, Hitler cedera cukup serius oleh serangan gas sampai mengalami buta sementara. Dia dikirim ke rumah sakit dan tetap diranjang saat Jerman akhirnya menyerah pada Perang Dunia Pertama. Tentara gabungan Amerika, Inggris, Perancis akhirnya berhasil menaklukkan Jerman, Austria, Hungaria, dan Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Negara-negara sekutu Jerman seperti Austria, Hungaria runtuh kekaisarannya. Kesultanan Ottoman yang kokoh akhirnya harus rela daerah kekuasaannya dicincang dan dibagi-bagi oleh sekutu. Jerman sendiri wajib menyerahkan semua kapal perang dan kapal dagang mereka. Bukan hanya itu, bak seperti sudah jatuh tertimpa tangga, Jerman juga wajib membayar ganti rugi kerugian perang yang mencekik perekonomian mereka selama bertahun-tahun. Belum lagi sektor militer Jerman betul-betul dikebiri alias dilemahkan agar tidak lagi menjadi ancaman keamanan negara-negara lain di Eropa. Jerman akhirnya dikucilkan oleh para pemenang perang. Jerman menjadi negeri yang dipenuhi orang yang marah, orang yang kecewa, orang yang benci kepada semua negara lain, tidak terkecuali seorang Adolf Hitler yang menyimpan dendam sambil seolah tidak percaya. Kalimat imajiner yang ada dalam pikiran Hitler yang dapat kita reka adalah seperti ini. Bagaimana mungkin kekuatan militer Jerman yang begitu kuat bisa kalah melawan negara lain? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak bisa dipercaya. Masyarakat Jerman yang kini tercekik kesulitan ekonomi sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan karena kalah perang.
adalah masyarakat yang sangat rentan dengan hasutan, fitnah, propaganda, dan provokator. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, pihak militer Jerman justru menyuarakan pesan propaganda kepada masyarakat, yaitu propaganda bahwa Jerman dikhianati oleh para kalangan elit politikus, sehingga menyebabkan Jerman terpaksa harus menyerah kalah. Dalam kondisi seperti itu, masalah baru datang silih berganti menimpa negara Jerman. Kalau sebelumnya masalah muncul dari pihak eksternal, yaitu kalah perang dengan sekutu, kali ini masalah baru muncul dari dalam negeri sendiri. Pada awal tahun 1919, terjadi huru-hara pemberontakan dari kaum komunis yang ingin melakukan revolusi. Tentara Jerman yang masih pincang sempat kesulitan dalam menjaga status quo dari upaya revolusi. Pada akhirnya, walaupun upaya pemberontakan komunis berhasil dihentikan, namun pemerintah mencurigai banyak lapisan masyarakat Jerman yang diam-diam pro dengan gagasan komunis, termasuk dari kalangan para tentara veteran Jerman sendiri. Menanggapi pemberontakan komunis ini, pemerintah Jerman melakukan penataran di bulan Juni dan bulan Juli pada tahun 1919. Pada saat penataran itulah, beberapa orang mendapat kesempatan berbicara termasuk Hitler. Hitler yang mendapatkan kesempatan berbicara langsung menumpahkan rasa unek-uneknya. Hitler yang nasionalis merasa harga diri Jerman telah diinjak-injak oleh musuh perang maupun paham komunis di negaranya sendiri. Larut dalam emosi, tanpa disadari, Hitler telah mempertunjukkan sebuah orasi atau pidato yang sungguh luar biasa menggugah dan memukau para pendengarnya yang memang sedang menginginkan perubahan karena kekecewaan. Inilah sebuah kemampuan tersembunyi yang mungkin selama ini tidak pernah dia sadari. Kemampuan Hitler dalam berorasi memang sangat luar biasa. Dia mampu menggugah sisi emosional para pendengar, mampu membakar semangat, sekaligus menggelitik perasaan sentimental kebangsaan dan nasionalisme dari setiap orang yang mendengar. Mungkin ada yang penasaran dengan apa isi orasi Hitler pada saat itu. Percaya atau tidak, inti dari orasinya adalah seruan penolakan terhadap kaum Yahudi yang ia percaya sebagai biang kerok pemberontakan komunis. Memang pada kenyataannya, banyak tokoh pemimpin gerakan komunis pada saat itu berketurunan Yahudi. Orasi Hitler ternyata mendapat respon positif dari para pendengarnya. Banyak orang yang terkesan, termasuk salah satu petinggi kaum intelijen militer pemerintah yang akhirnya meminta Hitler untuk menjadi intel atau informan pemerintah dan menyusup ke dalam salah satu partai politik baru yang dianggap membahayakan pemerintahan status quo Jerman, yaitu Deutsche Arbeiterpartei atau disingkat menjadi DAP. Inilah awal mula karir politik Hitler menjadi intel mata-mata partai DAP. Dari sinilah pemikiran dan ambisi Hitler untuk negara Jerman terbentuk, bahkan mengubah tatanan Eropa dan dunia, serta menorehkan sejarah yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Sebelum melanjutkan cerita, kita sedikit mengenal latar belakang budaya Jerman yang unik. Orang-orang Jerman pada saat itu paling suka berkumpul di aula raksasa yang dipenuhi meja dan kursi panjang. Sambil berkumpul, mereka meminum bir. Mirip dengan orang-orang Indonesia, bedanya kita berkumpul di warung sambil meminum kopi, sedangkan di Jerman tentunya kopi diganti dengan bir. Gak ada bir gak rame. Mungkin itu adalah kalimat yang bisa kita imajinasikan untuk menggambarkan orang-orang Jerman kala itu. Makanya tempat berkumpul yang seperti itu disebut dengan Bierhalle atau aula bir. Karena aula ini menjadi tempat berkumpul, otomatis ini jadi tempat paling cocok untuk bergosip membicarakan orang dan tentunya juga adalah orasi politik. Di tahun 1919, ketika rakyat Jerman masih marah karena kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, Partai DAP mengadakan pertemuan rutin di salah satu Bierhalle ini di kota Munchen. Sebagai intel yang ditugaskan, Hitler mengunjungi pertemuan itu untuk membuat laporan dari isi pertemuan tersebut. Konyolnya ketika ada perdebatan antar anggota partai DAP tentang negara bagian Bayern sebaiknya memisahkan diri dari Jerman dan bergabung dengan Austria, Hitler yang berjiwa nasionalis langsung murka mendengar argumen ini dan membantahnya dengan berapi-api. Lagi-lagi kemahiran Hitler dalam berorasi membuat banyak orang terkesan, termasuk pendiri partai DAP, yaitu Anton Drexler yang secara langsung mengundang Hitler bergabung dengan DAP. Mengingat hal ini bisa menjadi langkah strategis akan tugasnya sebagai intel, Hitler langsung merespon positif ajakan tersebut. Pada awal bulan Oktober tahun 1919, Hitler menjadi anggota partai DAP dengan nomor 55. Begitu bergabung, tidak butuh lama bagi Hitler untuk menjadi magnet utama bagi para calon pengikut baru partai DAP. Ironisnya, hal itu justru membuat Hitler sempat dimusuhi oleh para seniornya. Hitler tidak gentar oleh tekanan senior, malah semakin vokal dan menunjukkan keahliannya menjaring banyak anggota baru. Hanya dalam waktu 2 bulan,
Hitler berhasil menambahkan anggota DAP dari hanya 50-an anggota menjadi lebih dari 200 orang. Dalam sekejap, Hitler kini menjadi orang nomor 2 di DAP, cuma kalah dari Drexler sang pendiri. Seiring dengan awal karir politik Hitler dalam partai baru bernama DAP itu, kekacauan politik terus menyerang negara Jerman. Upaya pemberontakan atau kudeta terus mengguncang. Pada saat itulah, atasan Hitler dari Dinas Intelijen Militer mulai khawatir pada anak buahnya, malah ikut hanyut dalam aktivitas partai, bukan sebagai intel yang berpihak pada pemerintah status quo. Kekhawatiran Dinas Intelijen Jerman ternyata terbukti benar. Hitler semakin lama justru semakin larut untuk membangun gagasan-gagasan politik dalam partai DAP, dan sudah betul-betul tidak menghiraukan tugasnya sebagai intel dari pemerintah. Hitler tidak peduli lagi dengan tugasnya sebagai intel pemerintah. Walaupun pemerintah mengatakan partai ini berbahaya, tapi justru dia merasa DAP lah yang memahami masalah Jerman yang sesungguhnya. Hitler merasa pemikiran dan cita-cita partai DAP sama persis dengan cita-citanya selama ini, sehingga Hitler berpikir dia harus membuat partai ini berkembang dan berpengaruh. Pada bulan Maret tahun 1920, Hitler resmi keluar dari tugasnya sebagai intel militer. Sementara partai DAP sendiri berkembang pesat menjadi ribuan anggota di bawah kepemimpinan Hitler yang sangat karismatik. Partai itu mengganti namanya menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartie atau disingkat menjadi NSDAP. Namun lambat laun singkatan itu saja masih terasa panjang dan tidak praktis. Lama-lama banyak orang menyingkatnya menjadi Nazi. Pengaruh karisma Hitler membuat karir politiknya di dalam partai Nazi meroket. Pada tahun 1921, Hitler berhasil menebak Anton Drexler sang pendiri DAP dari kursi ketua umum dan menggantinya menjadi ketua umum partai Nazi. Di samping itu, Hitler juga berhasil mendapatkan dukungan kekuatan militer dari Jenderal Besar Erich von Ludendorff yang anti-komunis. Dari sisi keuangan, Hitler juga berhasil membujuk kaum bangsawan Jerman untuk menyumbang pada partai Nazi demi melawan paham komunis yang menjadi ancaman bagi kalangan elit bangsawan di Eropa. Sejak saat itu, partai Nazi di bawah kepemimpinan Hitler menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Melihat perkembangan partai Nazi sedemikian pesat, Hitler mulai memikirkan sebuah ide radikal untuk melakukan pemberontakan dengan strategi putsch atau kudeta, yaitu agresi militer cepat untuk sesegera mungkin menggulingkan pemerintahan. Dalam upayanya ini, Hitler meminta bantuan orang-orang berpengaruh yang bersimpati dengan cita-cita partai Nazi, yaitu von Kahr, Gubernur Bayern, von Seisser, Kepala Kepolisian Bayern, dan von Lossow, yaitu Panglima Militer Bayern. Ketiga orang ini disebut Trio von. Ketiganya simpatik terhadap gerakan Nazi, namun belum sampai pada tahap terang-terangan melawan pemerintah pusat di Berlin. Merasa mendapat dukungan dari orang-orang berpengaruh, Hitler yang tak sabar akhirnya melakukan gerakan putsch dengan sembrono tanpa perencanaan yang matang pada tanggal 8 November tahun 1923. Akibatnya upaya putsch ini pun gagal total. Ketika putsch dimulai, Trio von sedang berada di Beer Hall, kota Munchen untuk bersenang-senang. Ludendorff sang jenderal besar pendukung Hitler saja datang bergabung bukannya dengan seragam militer keren yang dipenuhi medali yang menunjukkan kepahlawanan dia, tapi dengan celana pendek dan baju santai karena dia sebetulnya hendak pergi berburu dan baru tahu soal putsch ini di detik-detik terakhir. Hasilnya mungkin bisa kita bayangkan sendiri, pemberontakan yang prematur ini gagal total. Trio von kemudian menolak bekerja sama dengan Hitler dan malah berbalik memihak pemerintah pusat. Di pusat kota Munchen, polisi bersenjata lengkap menghadang mereka dan memerintahkan mereka untuk bubar. Hitler dan rombongannya tetap ngotot. Akhirnya mereka pun ditembaki oleh polisi dan terpaksa bubar. Petinggi-petinggi top Nazi banyak yang tertangkap, termasuk Hitler sendiri. Hitler dan komplotannya langsung didakwa pasal makar, yaitu pemberontakan terhadap negara. Pada bulan Februari tahun 1924, Hitler diadili. Umumnya hukuman untuk seorang pemberontak adalah berakhir di tiang gantungan. Namun pemerintah pusat membuat satu kesalahan. Mereka membiarkan pers, bahkan pers asing, meliput pengadilan itu. Sekali lagi keajaiban orasi Hitler terjadi. Dia langsung menggunakan proses pengadilan itu sebagai panggung untuk mengiklankan dirinya, gagasannya, dan partainya ke seluruh Jerman, bahkan seluruh dunia. Ketika pengadilan berakhir, bahkan hakim-hakim yang memimpin sidang tersebut menjadi simpatik kepada Hitler. Pada akhirnya hakim hanya menghukum Hitler 5 tahun penjara dan denda 500 mark.
Sementara Jenderal Besar Erich Ludendorff malah tak dihukum apapun. Setelah proses persidangan yang menghebohkan itu, popularitas Hitler langsung meroket. Semua orang di Jerman tahu tentang keberanian seorang anak muda yang ingin menggugat negaranya yang terpuruk dan tidak punya harga diri lagi. Semasa di penjara, Hitler hidup nyaman karena semua sipir sudah simpatik padanya. Lagi-lagi karismanya yang selangit itu mampu membius para sipir. Dengan kenyamanan itu, Hitler dan wakilnya, yaitu Rudolf Hess, menggunakan kesempatan ini untuk menulis buku yang belakangan menjadi kitab sucinya Partai Nazi dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Mein Kampf, yang berarti perjuangan atau pertarunganku. Buku itu adalah ringkasan semua cita-cita politik Hitler. Salah satunya adalah ambisinya untuk merebut Rusia dan menjadikannya koloni Jerman. Dalam buku itu, dia juga menulis bahwa ras kulit putih atau Arya adalah ras yang ditakdirkan untuk menguasai dunia, dilengkapi dengan kebencian terhadap paham komunis dan Yahudi. Gagasan Hitler dalam buku inilah yang merefleksi haluan politik Hitler yang dikenal sebagai fasisme. Buku ini jugalah yang nantinya akan membuat Hitler menjadi seorang miliuner. Selama di penjara juga, Hitler merenung, menganalisa seluruh karir politiknya. Dia menarik kesimpulan, putsch tidak akan berhasil di negeri Jerman yang rakyatnya kaku, taat pada hukum dan peraturan. Cuma ada satu jalan untuk mendapatkan kekuasaan di Jerman, yaitu lewat jalan yang sah di mata hukum, alias melalui pemilu yang legal. Namun di balik jeruji penjara, dia tak rela jika Nazi berhasil merebut kekuasaan tanpa kehadiran dia. Oleh karena itulah, Hitler yang saat itu sudah menjadi magnet bagi banyak orang, malah bersikap pasif dan tidak memberikan dukungan pada partai Nazi. Pada bulan Maret tahun 1925, ternyata Hitler dibebaskan dengan masa hukuman hanya 1 tahun. Sementara Ludendorff bersama partai Nazi, sesuai rencana Hitler, kalah telak dalam pemilu. Dengan alasan kegagalan partai dalam pemilu, Hitler mendepak Ludendorff keluar dari partai Nazi dan mengambil alih posisi ketua umum. Pada tahun ketika Hitler keluar dari penjara, situasi politik sendiri sudah sedikit membaik untuk Jerman. Semua kekacauan politik akhirnya mereda. Jerman yang stabil dan aman membuat partai Nazi yang radikal makin sepi. Pengikut-pengikutnya mulai meragukan Hitler. Namun Hitler tetap meyakinkan para pengikutnya bahwa kemakmuran ini hanyalah semu, hanya sementara. Kondisi kestabilan politik ini sempat membuat partai Nazi kalah telak dalam pemilu Mei tahun 1928. Untungnya para pengikut Hitler masih tetap setia dan bersabar menunggu kesempatan mengambil alih hati rakyat untuk memenangkan pemilu. Kesempatan itu pun muncul di antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1930 saat terjadi krisis ekonomi dunia yang sangat parah yang lebih dikenal dengan sebutan The Great Depression. Dalam kondisi ekonomi yang parah, partai-partai politik di Jerman berpikir keras untuk menawarkan solusi kebijakan ekonomi pada rakyatnya. Akibatnya parpol-parpol tersebut mulai terpolarisasi kedua poros kebijakan ekonomi yang bertolak belakang. Sebagian ke arah kiri, yaitu komunis, sebagian ke arah kanan, yaitu nasionalis dan agama. Partai Nazi yang berhaluan ekstrem kanan atau nasionalis mengambil kesempatan ini untuk terus melancarkan kritik ke segala arah, baik pada pemerintah pusat maupun lawan politiknya dari partai komunis. Puncaknya adalah pada bulan Maret tahun 1930, ketika kabinet Jerman gagal merancang APBN yang diwarnai dengan praktek transaksi bagi-bagi kekuasaan atau politik dagang sapi. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terus menurun. Tentu saja Hitler mengambil keuntungan dari situasi ini. Ini adalah kalimat imajiner Hitler agar kita mudah memahami situasinya. Lihat, demokrasi itu bobrok hanya menghasilkan keributan yang tidak ada ujungnya. Demokrasi itu cuma sistem politik yang korup. Lihat kehebatan Jerman di masa lampau. Partai Nazi bercita-cita untuk mengembalikan martabat dan harga diri negara, menjadikan Jerman jaya kembali, seperti sebelum kalah perang melawan sekutu. Semua slogan politik tersebut tentu saja ditutup dengan kalimat, pilih Partai Nazi, supaya kita bisa menghancurkan sistem demokrasi yang busuk ini dan mengembalikan kejayaan Jerman. Bagi banyak kalangan sejarawan, ada satu hal konyol dalam kampanye politik Hitler. Hitler tidak pernah mengkampanyekan strategi ekonomi untuk memperbaiki krisis ekonomi. Dia tidak pernah menawarkan solusi praktis, menjanjikan kebijakan tertentu, atau gagasan-gagasan konkret dalam pidatonya. Hitler tahu betul bahwa akan jauh lebih mudah, jauh lebih efektif berpidato yang menggugah emosi para pendengarnya tentang bagaimana rendahnya mental rakyat Jerman saat itu yang dihantui rasa takut dan putus asa akibat krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian Hitler juga menawarkan harapan
romantisme masa lalu mengembalikan kejayaan Jerman menjadi negara yang ditakuti dan disegani negara-negara lain, dan hal-hal emosional lainnya yang jelas bukan gagasan-gagasan yang rasional dan intelektual. Rakyat Jerman yang sedang kesal, frustasi dan marah karena krisis ekonomi akhirnya terbuai dengan janji dan harapan pada sosok Hitler dan Partai Nazi. Ketika pemilu diadakan di bulan September tahun 1930, Partai Nazi meningkatkan kursi DPR-nya dari 12 menjadi 107 dari 577 kursi. Partai Nazi menjadi juara 2, cuma kalah dari Partai Demokrat yang mendapatkan 143 kursi. Walaupun jumlah kursi di parlemen meningkat drastis, tapi tetap saja Nazi belum menjadi penguasa nomor wahid di Jerman. Krisis ekonomi terus berlanjut. Kekuasaan Nazi sudah cukup kuat tapi masih tanggung. Tinggal sedikit lagi, Nazi bisa menguasai seluruh Jerman. Hitler sendiri kemudian menimbang-nimbang apakah dia harus mengambil alih negara dengan membuat Nazi menjadi partai mayoritas mutlak, ataukah dia harus mencoba membuat revolusi dengan kekuatan yang lebih besar seperti tahun 1923. Akhirnya Hitler memutuskan untuk mengambil jalan ketiga, yaitu dengan mengambil jalan non-kooperatif dengan cara menyabotase suara bulat di parlemen. Akhirnya yang terjadi adalah timbul kekacauan di badan legislatif Jerman. Setiap kali parlemen menggodok kebijakan baru, apapun isinya, Hitler memerintahkan seluruh anggota partainya walk out setiap kali ada voting. Sesuai dengan peraturan, dengan jumlah kursi yang cukup banyak, tindakan walk out tersebut membuat parlemen betul-betul lumpuh karena tidak mampu membuat kebijakan apapun. Pemerintah Perdana Menteri Brüning sebagai eksekutif kini tak bisa berbuat apa-apa karena tersandra oleh sisi legislatif. Pada bulan Maret tahun 1932, diadakanlah pemilu presiden. Hitler mendapat suara cukup tinggi, tetapi masih tetap kalah dari Paul von Hindenburg. Begitu jadi presiden lagi, Hindenburg memberikan posisi Perdana Menteri kepada Franz von Papen. Masalahnya Papen ini tak punya partai, sehingga si Perdana Menteri baru ini tidak didukung oleh parlemen sama sekali. Hindenburg terpaksa melaksanakan pemilu dini pada bulan Juli tahun 1932. Kali ini Partai Nazi jauh lebih siap. Keadaan pun memanas. Pemilu dihiasi dengan banyak insiden bentrokan fisik antara Satgas Partai Nazi atau SA dengan lawan politiknya dari paham komunis. Bentrokan ini bukan cuma perkelahian biasa antar pendukung partai saja. Lebih dari 100 orang terbunuh dalam berbagai insiden. Pada pemilu kali ini, Partai Nazi menang telak. Mereka berhasil merebut 230 kursi. Sementara jumlah suara partai juara bertahan, yaitu Partai Demokrat jeblok, cuma mendapat 133 kursi. Semua partai lain panik dan menolak bekerja sama dengan partai radikal ini. Karena belum memiliki mayoritas mutlak, yaitu 50% plus 1, Hitler belum mendapatkan apa yang dia mau. Nyaris tapi belum. Kali ini sasaran Hitler selanjutnya mudah ditebak, yaitu von Papen sang Perdana Menteri. Pada akhirnya, von Papen sang Perdana Menteri dikeroyok oleh Nazi maupun kubu komunis. Serangan telak terakhir dijatuhkan oleh Jenderal von Schleicher selaku Menteri Pertahanan yang menyatakan Hindenburg terlalu sembrono karena menunjuk Perdana Menteri atau eksekutif berkuasa tanpa ada dukungan dari parlemen atau legislatif sama sekali. Hindenburg yang terdesak oleh kalangan militer tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya setuju memecat von Papen. Namun bukannya mengangkat Hitler, tapi malah mengangkat von Schleicher menjadi Perdana Menteri baru. Namun Perdana Menteri baru ini pun lagi-lagi tidak mendapatkan dukungan dari parlemen, terutama karena von Papen yang merasa ditusuk dari belakang oleh von Schleicher akhirnya turut membantu Hitler menyabotase semua usaha von Schleicher. Keadaan terus menjadi buntu karena fungsi legislatif terkunci, sementara eksekutif seperti tersandra oleh legislatif. Akhirnya Hindenburg tidak memiliki jalan lain selain mengangkat Hitler menjadi Perdana Menteri. Melihat pilihan sudah habis, Hindenburg dengan berat hati mengangkat Hitler menjadi Perdana Menteri pada tanggal 30 Januari tahun 1933. Sebagian orang di pemerintahan menilai bahwa setiap orang yang radikal ketika masih oposisi umumnya akan melunak dan menjadi moderat begitu dia menjabat dan memiliki tanggung jawab politik. Namun ternyata dugaan itu keliru luar biasa. Tanpa sadar mereka sudah menyerahkan masa depan Jerman dan Eropa, bahkan dunia, ke tangan seorang radikal bernama Adolf Hitler. Baru saja berkuasa, Hitler dan sekutu-sekutu barunya mengadakan pemilu parlemen lagi. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya,
Kali ini partai Nazi menguasai semua aparatur negara. Pasukan SA bahkan diangkat menjadi banpolnya polisi Jerman atau asisten polisi. Kali ini tidak ada lagi yang menghalangi pasukan SA untuk menyerang, menghajar, bahkan membantai orang-orang dari partai komunis secara terang-terangan. Pemilu ini kembali dimenangkan oleh Nazi yang mendapatkan 288 kursi. Menggunakan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri, Hitler akhirnya melarang keberadaan partai politik lainnya selain Nazi. Namun dia belum berkuasa mutlak. Presiden Hindenburg yang disegani oleh militer dan rakyat Jerman masih bisa memecatnya. Hindenburg sendiri bersumpah, selama saya masih hidup, jangan harap si kopral itu bisa memimpin Jerman. Pada tanggal 29 Juni tahun 1934, dalam malam pisau panjang yang terkenal, Hitler membunuh Röhm, mantan kanselir Kurt von Schleicher, dan ratusan anggota partainya yang bermasalah, khususnya anggota SA yang bermasalah. Akhirnya Hindenburg wafat pada tanggal 2 Agustus tahun 1934 karena kanker paru-paru. Hitler langsung mengadakan referendum untuk menyatukan posisi Perdana Menteri dengan Presiden pada tanggal 19 Agustusnya. 90% rakyat Jerman setuju dan Hitler resmi menjadi Presiden Jerman, juga menjadi Führer, pemimpin mutlak Jerman. Pada tanggal 15 September tahun 1935, pengesahan Undang-Undang Nuremberg mencabut kewarganegaraan Jerman bagi orang-orang Yahudi dan melarang mereka menikah atau mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berdarah Jerman atau memiliki hubungan darah. Meskipun Nazi berusaha untuk menurunkan penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi untuk menenangkan komunitas internasional selama Olimpiade Berlin tahun 1936, di mana atlet-atlet Jerman Yahudi tidak diizinkan untuk berkompetisi, keputusan-keputusan tambahan yang dikeluarkan pada beberapa tahun berikutnya mencabut hak-hak orang Yahudi dan mencabut hak politik dan juga hak-hak sipil mereka. Selain gerakan antisemitisme yang meluas, pemerintahan Hitler juga berusaha membangun dominasi budaya Nazisme dengan membakar buku, memaksa surat kabar gulung tikar, menggunakan radio dan film untuk tujuan propaganda, serta memaksa guru di seluruh sistem pendidikan Jerman untuk bergabung dengan partai tersebut. Sebagian besar penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi dan sasaran lainnya terjadi di tangan Geheime Staatspolizei atau dikenal dengan Gestapo atau polisi rahasia negara, sebuah cabang SS yang berkembang selama periode ini. Pada bulan Maret tahun 1936, bertentangan dengan nasihat para jenderalnya, Hitler memerintahkan pasukan Jerman untuk menduduki kembali tepi kiri Sungai Rhine yang telah didemilitarisasi. Selama 2 tahun berikutnya, Jerman menjalin aliansi dengan Italia dan Jepang, mencaplok Austria, dan bergerak melawan Cekoslovakia, pada dasarnya tanpa perlawanan dari Inggris Raya, Prancis, atau komunitas internasional lainnya. Setelah ia mengukuhkan aliansi dengan Italia yang dikenal dengan Pact of Steel pada bulan Mei tahun 1939, Hitler kemudian menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet, yaitu perjanjian untuk tidak saling menyerang. Pada tanggal 1 September tahun 1939, pasukan Nazi menginvasi Polandia, pada akhirnya mendorong Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Setelah memerintahkan pendudukan Norwegia dan Denmark pada bulan April tahun 1940, Hitler mengadopsi dan melaksanakan rencana yang diusulkan oleh salah satu jenderalnya untuk menyerang Prancis melalui hutan Ardennes. Serangan Blitzkrieg atau serangan kilat dimulai pada tanggal 10 Mei. Pada serangan tersebut Belanda dengan cepat menyerah, kemudian disusul oleh Belgia. Pasukan Jerman kemudian berhasil mencapai Selat Inggris, memaksa pasukan Inggris dan Prancis mengungsi secara massal di Dunkirk pada akhir Mei tahun 1940. Pada tanggal 22 Juni tahun 1940, Prancis terpaksa menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Dengan kondisi tersebut, Hitler berharap bisa memaksa Inggris untuk mencari perdamaian juga. Tapi ketika harapan tersebut gagal diwujudkan, dia melanjutkan serangannya ke negara itu, diikuti dengan invasi ke Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1941. Padahal awalnya Jerman sudah melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang dengan Uni Soviet. Setelah penyerangan Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada bulan Desember di tahun yang sama, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, dan aliansi Jerman dengan Jepang menuntut agar Hitler juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Pada titik konflik tersebutlah, Hitler mengubah strategi utamanya untuk fokus menghancurkan aliansi lawan utamanya,
yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dengan memaksa salah satu dari mereka untuk berdamai dengannya. Pada awal tahun 1933, SS telah mengoperasikan jaringan kamp konsentrasi, termasuk kamp terkenal di Dachau, dekat Munich, untuk menampung orang Yahudi dan sasaran rezim Nazi lainnya. Setelah perang pecah, Nazi beralih dari mengusir orang Yahudi dari wilayah yang dikuasai Jerman menjadi memusnahkan mereka. Einsatzgruppen atau regu kematian keliling mengeksekusi seluruh komunitas Yahudi selama invasi Soviet. Selain kerja paksa dan eksekusi massal, beberapa orang Yahudi di Auschwitz juga menjadi sasaran eksperimen medis mengerikan yang dilakukan oleh ahli eugenika, yaitu Josef Mengele yang dikenal sebagai malaikat maut. Eksperimen Mengele berfokus pada anak kembar dan memaparkan 3.000 tahanan anak terhadap penyakit, cacat, dan penyiksaan dengan kedok penelitian medis. Meskipun Nazi juga memenjarakan dan membunuh umat Katolik, homoseksual, pembangkang politik, kaum Gypsy, dan penyandang disabilitas, yang terpenting adalah mereka menargetkan orang-orang Yahudi. Sekitar 6 juta orang Yahudi diantaranya telah terbunuh di wilayah Eropa yang diduduki Jerman pada akhir perang. Dengan kekalahan di El Alamein dan Stalingrad, serta pendaratan pasukan Amerika Serikat di Afrika Utara pada akhir tahun 1942, gelombang perang berbalik melawan Jerman. Ketika konflik berlanjut, Hitler menjadi semakin tidak sehat, terisolasi dan bergantung pada obat-obatan yang diberikan oleh dokter pribadinya. Beberapa upaya pembunuhan dilakukan terhadap dirinya, termasuk satu upaya yang hampir berhasil pada bulan Juli tahun 1944, ketika Kolonel Klaus von Stauffenberg menanam bom yang meledak saat konferensi di markas besar Hitler di Prusia Timur. Dalam beberapa bulan setelah keberhasilan invasi sekutu di Normandia pada bulan Juni tahun 1944, sekutu mulai membebaskan kota-kota di seluruh Eropa. Pada bulan Desember itu, Hitler berusaha melancarkan serangan lain melalui Ardennes, mencoba memecah pasukan Inggris dan Amerika. Namun setelah bulan Januari tahun 1945, dia bersembunyi di bunker di bawah gedung kanselir di Berlin. Dengan mendekatnya pasukan Uni Soviet, Hitler membuat rencana untuk melakukan perlawanan terakhir sebelum akhirnya membatalkan rencana tersebut. Pada tengah malam tanggal 28 sampai 29 April tahun 1945, Hitler menikahi Eva Braun di bunker Berlin. Setelah mendiktekan wasiat politiknya, Hitler menembak dirinya sendiri di kamarnya pada tanggal 30 April, sedangkan Braun meminum racun. Tubuh mereka dibakar sesuai instruksi Hitler. Dengan menduduki Berlin oleh pasukan Soviet, Jerman menyerah tanpa syarat di semua lini pada tanggal 7 Mei tahun 1945, mengakhiri perang di Eropa. Pada akhirnya, Tausendjährige Reich yang direncanakan Hitler hanya bertahan selama 12 tahun, namun mendatangkan kehancuran dan penghancuran yang tak terduga selama waktu tersebut, bahkan selamanya telah mengubah sejarah Jerman, Eropa, bahkan juga dunia. Itulah sekelumit kisah tentang Hitler, dari gelandangan menjadi seniman, kemudian malah menjadi malapetaka bagi dunia. Silahkan berikan tanggapan teman-teman semuanya pada video ini. Sumber bacaan kami sediakan dalam deskripsi video. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.